Oke, di video kali ini aku pengen cerita ke kalian urutan konten affiliate di TikTok sama Shopee yang aku lakuin setiap harinya sampai sekarang supaya kalian bisa hemat waktu, terus stok konten kalian itu juga banyak. By the way, ini buat kalian yang belum ngikutin aku atau yang baru pertama kali baru pertama kali nonton videoku ini aku kontennya no edit ya. Untuk ngomong-ngomong di depan kamera bareng kalian ini supaya ya natural aja, dan yang aku ceritain ini apa adanya based on yang aku tahu. Jadi kalau misalkan aku nggak tahu ya aku bakalan nggak ceritain ke kalian gitu loh, dan aku juga bakalan nggak jadi orang yang sok tahu ceritain ini itu tahu-taunya aku sendiri nggak ngelakuin. Jadi di sini aku pengen ceritain ke kalian, oh ya, dan videonya no edit, jadi yang di-cut bagian awal sama bagian akhirnya doang. Jadi, urutan konten affiliate di TikTok sama Shopee ini khusus buat kalian yang udah daftar dulu ya. Jadi kalau aku nih, urutan kontennya itu simpel banget. Yang pertama itu aku pasti nyari ide konten untuk bikin skrip. Dan biasanya aku bikin skripnya sekarang itu pakai ChatGPT. Jadi dalam satu hari nih, yang pertama aku lakuin itu bikin skrip konten. Dan aku bikin skrip kontennya itu kadang di notes iPhone-ku atau aku pakai aplikasi Notion. Kalau itu bebas ya, terserah kalian. Kalian mau bikin pakai Microsoft Word, oke. Microsoft Excel, oke. Pokoknya senyaman kalian. Jadi yang pertama aku lakuin itu aku bikin skrip konten. Pakai ChatGPT, aku langsung aja ketik kayak 30 ide konten apa untuk nge-review jam tangan gitu, untuk nge-review baju. Lengkapi dengan hook, script, dan call to action-nya. Jadi ya udah tuh, aku bikin skripnya dari ChatGPT, nanti aku pilih-pilih mana nih kira-kira yang cocok sama style konten aku, terus mana yang kira-kira cocok untuk audiensku, mana yang kira-kira ini bisa dikembangin lagi. Jadi aku nyari skrip dulu. Nanti kalau misalkan udah nih 30 skrip konten atau mungkin 50 lah berapa yang kita mau cari dalam satu hari itu udah ketemu, aku pindahin ke Notion atau ke Notes HP. Dari situ baru aku langsung syuting. Kalau misalkan dalam satu hari itu aku cuman bisa nyari atau ngerjain skrip konten, ya udah aku bakal kerjain itu aja. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, ya kenapa nggak langsung syuting gitu kan? Nah, terus untuk syutingnya ini yang menurut aku ya bener-bener hemat waktu banget. Itu aku syutingnya langsung sekali-kali. Jadi enggak kalau misalkan ada ide syuting editing, ada ide syuting editing. Enggak, kalau aku bener-bener pure cari ide dulu dalam satu hari atau mungkin dalam berapa jam, habis itu langsung disikat syuting semua videonya. Jadi kalau misalkan dalam sekali scripting itu aku nemu ada 30. Ya udah, langsung tuh, aku videonya tuh aku bikin langsung 30 video. Terus untuk take videonya supaya hemat waktu itu gimana? Ya aku langsung kayak siapin nih peralatan atau barang-barang yang mau di-review itu di sekitarku. Nanti kalau misalkan aku mau take video, tinggal langsung review di depan kamera. Kalau misalkan udah kelar kayak review ini, TWS, udah kelar nih TWS-nya, taruh. Ambil lagi yang lain. Mau review stabilo, tinggal ambil. Langsung review stabilo. Udah kelar review stabilo, langsung review kabel charger. Jadi nggak perlu tuh. Kalau misalkan aku udah kelar nih TWS, aku taruh. Gerasa gerusuk, aku nyari lagi barangnya. Jadi kan lumayan makan waktu ya. Itu baru dari satu barang. Apalagi kalau misalkan 30 barang. Aku mau ngonten, aku harus tiap kelar review satu gerasa gerusuk. Kelar review gerasa gerusuk. Lumayan makan waktu. Mending nanti kalau mau kalian syuting itu kalian udah siapin di sekeliling kalian. Ini kan nggak kelihatan di kamera ya. Jadi kalian mau taruh di bawah, oke. Kalian mau taruh di meja, oke. Pokoknya yang nggak kelihatan di kamera, supaya nanti kalau misalkan kelar review, tinggal ambil, take video. Tinggal ambil, take video. Simple. Itu caraku yang benar-benar hemat waktu banget. Emang sih, waktu prepare-nya itu lumayan makan waktu. Tapi nanti pas sudah take kontennya, itu simple banget. Nggak makan waktu take kontennya. Emang waktu prepare awal sama waktu prepare akhir, bukan prepare sih. Waktu beres-beres akhir itu yang lumayan makan waktu. Tapi itu efektif banget buat kalian itu hemat waktu take videonya. Abis itu baru kita lanjut ke proses editing. Nah, ini nih. Yang editing karena udah di awal kita scripting, udah terus kita take video, ya udah tinggal ngedit video doang. Kalau misalkan mau ngedit, ya itu bebas. Kalian mau ngeditnya pakai CapCut, pakai VN, pakai InShoot, pakai aplikasi editing lainnya.
Itu terserah kalian. Kalian sesuaiin yang kalian bisa. Jangan nanti kalian itu pakai aplikasi yang karena kerennya doang, itu kalian pakai aplikasinya, tapi kalian belum lancar waktu ngeditnya. Jadi kalian itu pakai aplikasi yang kalian bisa aja gitu loh, yang kalian lancar makainya supaya hemat waktu. Kayak sekarang nih, aku ngedit sampai sekarang pun itu masih pakai CapCut karena menurut aku itu aplikasi yang aku bisa make dan itu hemat waktu banget. Emang aku ada MacBook, terus ada aplikasi ngedit di MacBook itu yang keren banget, aku lihat teman-teman pada make. Terus aku kepikiran mau ngedit pakai itu, cuman kenapa aku nggak pakai? Karena menurut aku nih, setelah aku nyobain itu lumayan makan waktu. Jadi aku makainya itu sampai sekarang masih di CapCut-nya. Jadi buat kalian kalau misalkan mau hemat waktu, kalian ngeditnya itu pakai aplikasi yang biasa kalian pakai ngedit aja. Jangan kalian nyoba-nyoba untuk pakai aplikasi yang kalian belum terbiasa ngedit, tahu-taunya itu makan waktu banyak. Jadi kalian ngeditnya pakai aplikasi yang kalian udah bisa aja, udah lancar, supaya hemat waktu. Nanti kalau udah ngedit, ya udah, di hari lain itu kalian bisa ngerjain yang lainnya. Bisa kalian belajar, bisa kalian untuk nyari ide konten lainnya buat kalian syuting, buat kalian editing lagi. Jadi bener-bener hemat waktu banget kan. Nah, kita hitung aja ya. Dalam satu hari ini, paginya 3 jam kita scripting konten. Itu bisa, pagi 3 jam. Siangnya atau sorenya itu bisa kita pakai syuting. Sekitar 5-7 jam. Itu waktu kotor ya. 5-7 jam untuk syuting. Habis itu malamnya kalau masih ada sisa waktu mungkin 1-2 jam kita bisa nyicil ngedit. Besoknya kita bisa nyicil ngedit lagi. Kelar 2 hari loh, kalian udah bisa punya 30 video. Tinggal di-upload aja, bebas. Mau upload di TikTok, mau upload di Shopee, itu bisa banget. Makanya, itu urutan aku konten selama di affiliate TikTok dan Shopee. Dan menurut aku itu ngebantu banget. Kali aja itu cocok di kalian, bisa juga kalian terapinnya. Jadi segitu aja videoku kontenku kali ini tentang urutan selama aku konten affiliate di TikTok dan di Shopee. Semoga membantu. Kalau kalian ada pertanyaan, itu kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti aku bakal jawabin pertanyaan kalian. Dan buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe supaya aku semangat terus nih buat bikin konten ke kalian setiap harinya. Jadi segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Dah!